Hai konteners. Jadi kami mau ke Bandung. Kita mau kulineran nih guys, list gue udah banyak banget. Sekaligus gue mau nih nyobain test drive mobil Jayco J7 SHS. Jadi kulineran sambil nyobain mobil yang canggih ini. Nah konteners, yuk langsung aja yuk. Kita udah ada di dalam mobil Jayco J7 SHS-nya nih. Kita langsung berangkat. Belakangan dari Landa, di samping gue ada produser gue sekaligus bapak gue nih. Bapak kita semua. Bapak kita semua. Yuk let's go. Ngaku bapak kalau ada maunya. Let's go. Konteners, kita udah masuk tol nih, udah Bandung, terus ini terlihat tolnya ya nggak macet-macet banget lah, jadi semangat nih ke Bandung. Nah, gimana nih Kang Ril kekedapannya? Mulai dari Kang Hendra dulu deh, kekedapan mobil Jayco J7 SHS ini gimana Kang? Ini apa yang gue rasain, ini memang peredaman kabinnya cukup bagus. Ini ya, dengar suara-suara truk itu hampir sama sekali nggak kedengeran kan? Betul, iya. Coba kedengeran nggak? Enggak sih. Suara ban ada kedengeran, kecil ya, itu suara ban. Tapi suara atmosfer sekitar ini itu teredam baik kayaknya, nggak masuk ke kabin. Belakang gimana? Enak sih Kang, ini rasanya kayak lagi naik mobil listrik ya. Nah, betul gini. Ini kan sebetulnya hybrid ya. Ini ada mesin ice-nya. Tapi mesin ice-nya itu nggak kedengeran nih sama sekali ya ke dalam, kayak feel-nya kayak mobil listrik aja. Mobil listrik full aja gitu, full EV aja gitu loh. Padahal ini modenya mode aktif loh, hybrid ya. Mesinnya nyala ini. Hybrid. Jadi mengkombinasikan antara bensin dan listrik ya Kang. Jadi mesinnya nyala tapi nggak kedengeran kan, kayak mobil listrik aja ya. Iya. Salah satunya mungkin karena kacanya double glass. Ya, jadi coba deh. Coba aku turunin. Pegang. Nah, ini kacanya double bocor. Dan suara langsung bocor, berisik ya. Dan kacanya ini kerasa sih double glassnya Kang. Iya. Kelihatan juga. Nih pas ditutup langsung hilang, lenyap semua suaranya. Di belakang kayaknya semuanya double glass. Coba deh buka deh belakang, terus raba kacanya ujungnya tuh, tanpa raba aja di ujungnya, kayak ada kiri kanan. Iya. Nah, sama berarti. Sama semuanya, jadi double glass semua. Itu tuh daya redamnya untuk redam suara dari luar itu ya lumayan cakep sih ini mobil. Enak sih Kang kalau buat dipakai di Jakarta, mungkin yang banyak pok-pok. Iya betul, tetot, banyak, orang pada klakson ya kan, Ril. Jadi kalau lagi capek gitu, tidurnya nyenyak banget sih, tinggal matiin lagu. Tidur dia iya. Dia menyender dikit tidur. Kita tim tidur ya. Tidur sih. Kita coba dulu fitur asisten ininya nih, apa namanya? Official Jayco nih. Itu pencet tuh. Ya. Open the sunroof please. Okay, next. Close the sunroof please. Hi Jayco. Suaramu nggak dikenal. Lagi. Close the sunroof please. Oh. Nah, sekarang kita coba fitur ADAS-nya nih. Ini gue pakai apa namanya, dia kan punya
adaptive cruise control, cuman istilahnya namanya apa ya? Kita coba lihat. Ini cruise speed udah. Nah, ini kita tinggal lepas. Wow. Dan gas juga. Ini gua lepas gas, lepas setir ya. Udah. Tuh, TGA HIA is active. Jadi tapi tangan kita harus standby di sini, harus pegang. Kalau kamu dia tadi ini kan bawel ya. Bawel. Jadi safety-nya tetap. You have been distract. Oh, Dia bawel karena tadi mata saya ngeliat ke mana sini gitu. terus. Dia diomelin sama mobilnya. Jadi kita harus gitu tuh safety-nya tetap ada banget. Terus ini tetap harus dipegang. Beberapa second harus pegang, nggak bisa dilepas terus. Ini lepas kaki, lepas ini, lepas apa namanya setir, harus kita pegang lagi. Itu mobil depan berhenti kan? Tuh, dia ikut pelan kan? Ini gua nggak nginjek gas, nggak nginjek rem. Ini megang ini karena memang harus ada aturannya. Iya, harus disentuh dalam beberapa detik sekali. Jadi untuk dipastikan ya kita nggak tidur nggak lelap-lelap banget gitu kali ya Kang. Jadi ini bisa sambil ya santai ya. Nah kalau kita mau bawa aku jadi. Oh. Ini gua gak ngerem loh, gak apa-apain tuh dia. Nah itu apa namanya fitur adaptif cruise control. Istilahnya dia TGA or ICA. TGA or ICA is active. Iya, itu istilahnya dia, istilah di atasnya dia. Nah, Partners, kita lihat ada fitur apa aja di mobil ini. Di sini terlihat ya banyak banget nih fitur-fitur yang bisa kita coba. Ini kita bisa tahu berapa persen baterainya, sisa baterainya. Terus untuk driver assistance-nya juga ada lengkap sekali. Kita juga bisa ngatur atmosfer light-nya. Jadi kalau misalkan malam nih di list dashboard ini tuh bisa warnanya bisa berubah-berubah gitu loh. Ambience light-nya. Iya, ambience light-nya jadi kayak aduh nyaman banget pakai mobil ini. Dan bisa ngikutin sama beat-nya. Beat lagunya. Ya, beat lagu. Kalau kita ada lagu, jadi kayak di diskotik gitu nyalanya. Nah, ada vehicle center juga nih Containers ini tuh banyak banget ADAS yang udah ada di mobil ini nih. Salah satunya nih ada banyak banget lah pokoknya. Tapi ini di sini kita bisa menyesuaikan ya, kita mau pakai ADAS yang mana aja, bisa diaktif, bisa nonaktifin lagi kayak gitu. Kayak misalkan ini automatic emergency braking assist itu ini kami nyalakan gitu. Terus banyak lah ini ya. Terus yang tadi salah satunya si adaptive cruise controlnya kan nyala. Salah satunya itu ada cruise control yang tadi kita bisa nyetir sendiri itu. Tuh sensitivity-nya juga bisa diatur sih Kang. Ini kan biasanya mobilnya terlalu sensitif, ada yang nggak suka kan Kang, kayak aduh terlalu ngagetin gitu. Ini bisa kita setting aja nih di late aja, jadi nggak begitu mendadak gitu. Terus ada blind spot detection assist. Nah ini menurut aku berguna banget sih dan harus dipakai kayaknya untuk blind spot. Terus banyak ya. Nah selain itu mau cobain nih apa kipas di joknya, seatnya tuh. Nah aku mau cobain kipas yang ada di setiap joknya. Nah ini dia nih. Yang ada gambar nah itu ya. Ini kita bisa kesini mau yang mana, mau ngatur yang bisa diaktifin nih. Jadi kelihatan tadi ya nih AC-nya nih, coba dideketin. Nih saat aku belum aktifkan dan saat diaktifkan dia di sini ada kayak gambar AC-nya keluar gitu sini. Di bawah juga ada. Jadi bisa dipastikan kaki kami jadi dingin nih. Kerasa nggak Kang? Ya kerasa ya Kang. Jadi lebih jadi simulasi ini kelihatan. Iya ada simulasinya. Kalau dari mana aja gitu. Terus untuk di jok sendiri sih aku masih lagi cari ya. Kayaknya ini ya. Ini bisa. Nah kayak gitu. Oh ini heating. Iya ini heating. Oke kita tadi heatingnya udah aku matiin. Nah ini udah aku nyalain nih. Gimana rasanya Kang? Rasa nggak? Aku kerasa sih. Ada kerasa. Jadi adem. Jadi
di kalau panas-panas ini kita nyalain aja semua fitur yang Jeko J7 SHS punya ya Kontainers. Cuma sayang kok nggak ada pijitnya ya. Nggak ada Tanggung loh pijitnya, untuk mobil nanggung. mewah ini. Gitu, premium ini nggak ada pijitnya gitu, sayang. Kedepannya udah bikin nyaman, semestinya kalau ada fitur pijit jadi lebih nyaman lagi ya kan? Iya. Tuh. Ke Bali langsung ya kalau fitur pijit Bali. ya. Nah, untuk suspensinya ya, bantingannya, ini mobil SUV ya. SUV itu tinggi. Ground clearance ini kalau nggak salah 200 mm ya, 20 cm, cukup tinggi. Jadi memang karena ini SUV, settingnya nggak akan lembut atau empuk banget, karena secara desain kan dia tinggi. Kalau empuk, keempukannya pasti mentul-mentul dan gampang limbung. Nah, tapi ini keras, memang buat settingan SUV, tapi maksudnya kerasnya tuh nggak apa namanya, nggak keras banget, masih kerasa nyaman, comfort nih. Cobain nih ini. Lagi di MBZ ya kan? MBZ ini kan nih apa sambungannya nih. Rasanya agak bangkit gitu. Ya, enak kan? Enak, Smooth kan? Keras nggak blek Iya. nggak over gitu lah. Jadi masih, nah ini ada lagi nih, kerasa nih. Tuh, jadi kerasa nyaman gitu, walaupun nggak kekerasan, enggak, keempukan juga enggak. Sama ini. Ini beda banget sama aku biasanya. Biasa tuh ya kalau di MBZ tuh udah pasti bumpy banget ya. Bumpy banget Nah, tuh. Tapi nanti ini lumayan halus sih ya. Tapi nggak lembut-lembut banget juga, Iya. ya kan? Ya proper lah, cukup lah gitu untuk sebuah SUV. Tapi kan stability-nya agak kerasa limbung nggak nih Kang? Nah, ntar kita coba ya. Ini kan memang mobil tinggi biasanya rawan limbung ya. Ini so far sih enggak ya, masih bisa Diprediksi sih. Iya, Diprediksi kan. nggak ini banget, tapi bahwasanya ada limbung ya, Iya. karena ini SUV ya, tinggi pasti akan agak ada limbungnya, tapi ya masih bisa ini diprediksi atau enggak, masih bisa dikontrol lah. Terus itu salah satu tadi juga dari setting suspensi yang agak keras supaya nggak limbung. Kalau di Terlalu empuk, empuk. wah itu akan Limbung limbung banget banget sih. gitu. Body rollnya akan terasa banget. Nah, kalau tenaganya gimana nih Kang? Nah, tenaganya sih, ntar ini kita coba ya. Ini dari kecepatan 75 ya. Ini depan agak kosong, coba kita gas. Berasa ya tadi kan ya, Berasa. instan kayak mobil listrik ya. Tuh. Bener. Jadi dari kecepatan 70-an tadi begitu diinjek kan langsung badan kita tarik ke belakang ya. Itu memang instan banget, padahal ini 1500 cc turbo plus motornya. Tapi gede sih dia memang tenaganya tadi kalau nggak salah. Kombinasi antara mesin listrik dan mesin ICE-nya itu menghasilkan tenaga 330 horsepower ya. 301 horsepower. 301 horsepower. Untuk torsinya sendiri 500 berapa? 525 Newton meter. Jadi walaupun mobil ini gede, berat, tapi dengan torsi segitu, dengan tenaga segitu ya tetap kerasa sangat powerful ya, bertenaga ya. Tapi nih Kang, klaimnya dari Jeko sendiri, di mobil dari 0 km per jam sampai 100 km per jam ya Kang, itu tuh bisa di bawah 10 detik aja. Wow. Gila gak? Gila. Iya, kalau nggak salah data sheetnya dari Jeko itu 0 sampai 100 km itu dia bisa 8,5 detik ya. 8,5 detik. Untuk mobil segede Untuk ini. mobil segede ini itu ya cukup powerful Tapi kan. gua lihat salah satu YouTuber otomotif, lupa siapa. Kalau nggak salah Mobi. Atau bukan, tapi kalau nggak salah ya, nanti kita cek lagi. Itu dia tes malah di bawah 8 detik, 7, sekian.
Iya. detik. Di mobil. Segede ini padahal ya. Gede dan berat ya. Gede dan berat, tapi untuk ya itu tadi torsinya 525 Newton. Jadi walaupun gede ya, ya torsi segitu juga. Ya make sense sih sebenarnya. Nah, jadi mesin ice-nya ini dia kan pakai 1500 cc atau 1, liter 4 silinder turbo. Nah, tuh bisa jelasin nggak tuh Kang? Bisa dielaborasi. Apa sih maksudnya Kang? Mesin-mesin sekarang ini rata-rata pakai turbo. Oke. Karena turbo itu bisa meningkatkan tenaga, meningkatkan power, jadi kapasitas mesinnya nggak begitu besar, tapi dengan turbo itu tenaganya bisa menambah drastis. Zaman belum ada turbo atau mungkin belum populer, atau turbo sudah ada udah lama ya, cuman kayaknya mungkin masih mahal. Dan dulu mobil-mobil segede ini itu mesinnya minimal pakai 2000, bisa 2500, bisa 3000 cc. Tapi dengan teknologi turbo sekarang yang semakin canggih, mobil segede ini cukup 1500 cc dengan turbo charge itu bisa menyemburkan tenaga yang sama dengan mesin tanpa turbo di atas 2000 cc. Jadi sebetulnya nggak hanya mobil ini ya, banyak mobil, saya sebut aja, saya mention aja misalnya kayak CR-V. CR-V itu kan dia ada versinya yang dulu yang 2000 cc, 2300 atau 2400 cc, tapi belakangan kan dia keluarin juga yang 1500 tapi dengan turbo. Artinya yang 1500 turbonya tadi itu tenaga dan torsinya itu bisa menyamai dengan mesin-mesin dengan cc yang lebih besar tadi. Kalau disebut mesin kecil lebih irit, enggak juga sih, karena dengan turbo tetap aja akan akhirnya konsumsi bahan bakarnya banyak juga. Ini kalau dilihat-lihat ya, Ril, di mobil ini tuh desain secara overall-nya tuh kayak Range Rover Velar nggak sih? Iya sih, iya kan? Kayak futuristik, iya gitu, keren, maco, tapi nggak maco-maco juga. Gimana ya? Ya emang keren aja gitu. Nah, lo tahu nggak kenapa ini mobil China tapi bisa ya mirip dengan mobil asal Inggris yang sudah terkenal itu? Kenapa tuh? Ada fun fact-nya tuh? Ada sih. Jadi saat ini induk perusahaan Range Rover itu Jaguar Land Rover nggak salah. Land Rover Jaguar namanya, holding perusahaannya itu mayoritas sahamnya kalau nggak salah hampir 50% atau 50%, gue lupa tepatnya, itu dimiliki oleh Chery Group. Nah, si Jayco ini kan sub brand SUV premium dari Chery. Sebagai owner, ya sah-sah aja dong. Oke lah, go desain lu, gue comot ya, gue caplok. Jadi gue bikin di sini. Jadi komparasinya kalau Velar itu kan, coba lu cek di harganya berapa. Range Rover Velar ya. Coba cek. Nah, sambil dicek nih, gue jelasin dikit. Jadi mungkin kalau Range Rover itu harga mobilnya mahal-mahal banget, itu kan hanya mereka hampir 3M. Nah, wow. 3M kan? 3M nih, wow. Ini 500 juta nggak sampai. Nggak sampai berapa persennya? Kenapa bisa jomplang banget? Salah satunya adalah tadi si Jayco ini atau si Chery Group ini, mereka sudah tidak perlu R&D lagi, biaya R&D nggak ada. Mereka tidak perlu develop lagi, mengembangkan atau riset, nggak perlu kan. Jadi yang sudah ada di Jaguar Range Rover tadi itu kan dia tinggal ada apa nih, Adobe ambil aja kan. Iya. Jadi dia nggak perlu keluar biaya riset yang biasa mahal kan. Nah, habis itu disesuaikan lagi dengan produksi di China yang mana dari sisi mungkin tenaga kerja jauh lebih murah gitu, dari segala semuanya itu lebih murah lah di China deh. Sehingga harganya tadi yang dari 3M bisa ke 500 juta. 500 jutaan. Dan ini ya fiturnya mirip semua kok. Iya, 500 jutaan bisa dapat mobil fiturnya lengkap kayak gini ya Kang. Ada sebanyak, desain
keseluruhannya juga kece kan. Ya mungkin nggak 100% hampir sama kayak si Velar ya. Tapi ya dengan selisih harga yang jauh sekali itu. Jauh banget sih. Jadi kalau lu pingin mobil rasa Eropa di harga bukan UMR friendly ya, nggak UMR friendly juga ya. Ya sebenarnya nggak UMR friendly juga ya. Tapi kan kita tadi membandingkan dengan yang mirip kan, bukan membandingkan dengan UMR. Ini kalau pakai UMR, itu ini yang mahal berapa kali reinkarnasi baru lunas ya. Nah, gimana nih Del audio mobil ini? Tadi sih aku bilang suaranya cukup clear ya. Clear, enak. Cuman gimana ya? Kayak saya kurang staging ya. Iya, kurang powerful. Stagingnya kurang dapat ya. Iya. Ya, tapi kalau emang dengernya cukup sih Kang, sebenarnya cukup aja ya. Cuman kalau buat audio orang-orang yang audio entusias, ya kurang kan kalau biasanya mereka itu kan pengen merasakan kayak betul-betul lagi nonton konser gitu kan. Kayak jadi audionya tuh bisa menghadirkan seolah-olah sedang di tengah konser gitu ya. Lagi biasanya orang-orang tuh butuh nih Kang, kalau lagi macet, stuck, terus kita mau nyanyi-nyanyi biar ngilangin stres, butuh audio yang tadi, yang staging tadi gitu kan. Tapi ya masih ketahuan ya sering stres ya. Bener sih, sering nyanyi-nyanyi ya di mobil ya kalau lagi macet. Tadi enaknya sih kalau volumenya nggak terlalu tinggi tuh udah enak. Kalau ditinggiin lebih tinggi lagi tuh agak kurang ya. Iya. Nah Kang, kalau transmisi itu gimana nih Kang? Transmisinya ini kalau nggak salah dia pakai dedicated hybrid transmission ya. DHT ya. DHT itu ya. Terus dia memakai penggerak roda depan. Ya seperti kebanyakan mobil-mobil sekarang itu memang pakai penggerak roda depan. Atau bisa disebut FWD ya? Iya, front wheel drive. Karena lebih efisien sih. Kalau yang premium lagi all wheel drive. All wheel drive. Mantapnya tuh. Iya, itu enak lagi sebetulnya. Cuman dia pasti harganya akan lebih mahal. Tapi untuk Jeko J7 SHS ini ada yang all wheel drive Kang? Gue belum tahu, tapi harusnya ada. Ada ya? Ada, kalau mungkin kalau untuk pasar internasional ada, apalagi kalau dia menyasar pasar di Eropa, Amerika. Market di sana tuh sangat suka yang all wheel drive. Gitu. Nggak tahu buat Indonesia ya. Mobil yang kita pakai sekarang nih Jeko J7 SHS. Nah, tau nggak SHS tau apa sih? Tahu. SHS itu super hybrid system. Jadi dia itu plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Jadi mobil ini itu tuh tadi kan kita udah sempat mention juga ya, cuma mungkin buat Pantaners juga yang belum tahu, plug-in hybrid electric vehicle itu mobil yang punya 2 mesin ya Kang ya? Yeah. 2 mesin, satu mesin bensin, mesin ice, dan satu lagi mesin listrik kayak gitu. Jadi kita bisa pakai yang listriknya aja, bisa pakai yang ice-nya aja, atau bisa keduanya yaitu hybrid. Nah sekarang aku lagi pakai yang hybridnya aja nih. Nah kalau Kang Hendra atau Yolanda lebih suka, misalkan mau pakai mobil ini nih, lebih hybridnya aja atau ice-nya aja atau listriknya aja nih kalian? Gue nambahin dikit ya. Jadi boleh. Yang menarik dari plug-in hybrid si Jeko ini adalah, atau beberapa mobil-mobil China itu yang plug-in hybridnya itu nggak nanggung loh. Artinya gini, mereka kasih 2 mesin, di situ ada mesin ice dan mesin listriknya. Kedua-duanya itu bisa berfungsi independen. Artinya kalau kita ingin pakai
mesin listriknya aja dan kita fungsikan ini 100% mobil listrik, bisa. Kita bisa combine dengan mesin ice-nya, bisa gitu. Jadi fleksibel gitu. Kalau mobil-mobil plug-in hybrid yang non China lah, saya nggak sebutin itu kan kebanyakan yang Jepang terutama, itu kayak si motor listriknya itu kayak hanya buat supporting aja dan baterainya kecil. Jadi kalaupun kita pakai misalnya full EV, yaitu nggak se-fleksibel ini karena ini baterainya juga gede, ini 18 kWh ya kalau nggak salah ya. 18 kWh dengan baterai sebesar itu, ini mobil bisa kita fungsikan sebagai electric vehicle atau mobil listrik, itu bisa mencapai 100 km lebih lah walaupun klaim si Jayco-nya ini 90 ya. Tapi beberapa reviewer yang itu sudah mencoba itu bisa lebih dari 100 km. Kalau dari Jakarta ke Bali bisa nih Kang? Wah, ya harus pakai bensin. Iya, bisa. Lagi maksudnya gini, artinya fleksibilitas yang ditawarkan sama dia itu kan menarik gini. Kalau misalnya kita untuk kegiatan sehari-hari dalam kota nih, ya dalam kota aja kita cuman rumah, kantor, atau ke pasar, atau nongki sama teman-teman, ya kita pakai listriknya aja, nggak perlu bensin. 100 km lo ngider dalam kota juga udah sampai enak deh gitu kan. Cukup gitu untuk aktivitas harian, ya udah kita fungsikan dia sebagai mobil listrik aja. Nah, ketika kita misalnya mau keluar kota, ya udah kita bisa combine pakai yang tadi hybrid mesin ice-nya tadi hybrid. Tapi karena ada supporting dari motor listriknya juga, itu konsumsi bahan bakarnya sangat efisien, karena bisa sampai di atas 20 km per jam. Kan klaimnya si Jayco-nya sendiri itu kalau dengan full bahan bakar isi full itu sekitar 60 liter ya, sama baterai di charge full 100%, itu lu bisa pakai 1.300 km. Yang artinya tadi mention itu ke Bali berarti memungkinkan pakai hybrid cukup sekali aja. Sekali isi bensin, sekali ngecharge, bisa ke Bali. Bisa ke Bali. Ngomong mulu kagak jalan-jalan. Kapan? Tolong dong dibahas mulu. Ini panoramik sunroofnya gede ya, enak ya. Ini luas banget ya. Dari belakang puas nggak, Real? Puas ya? Biasanya kalau sunroof cuma kayak setengah di tengah-tengah doang. Yes. Kayak sama belakang. Nah ini kan karena panoramik luas ke sana kan. Nah, yang menarik di panoramik sunroofnya ini adalah kita nggak khawatir lupa nutup. Misalnya lo habis buka nih, lo parkir karena terburu-buru, lupa nutup. Tahu-tahu hujan gede. Nah bayangin kalau ini nggak ketutup, banjir dong nih. Banjir. Nah, ini mobil punya fitur, jadi dia kalau kita keluar itu dia akan nutup sendiri semua. Jadi nggak khawatir lupa gitu, aman lah, nggak khawatir banjir. Karena temen gue pernah ngalamin kayak gitu, lupa nutup. Dia lupa nutup, pergi hujan gede, udah dalam itu banjir. Terus Kang, selain otomatis nutup si panoramic roof-nya, ini kan handle-nya udah flush kan, udah rata body ya. Jadi kita kalau misalkan lagi ngunci itu, terus atau kita menjauh aja dari mobil ini, juga dia kayak apa ya, ngeliatnya tuh keren gitu loh Kang, tiba-tiba handle-nya langsung rata body gitu loh saat kita nutup, saat kita menjauh. Rapi gitu. Secara visual. Jadi kayak futuristik juga ya. Kan dilihatnya kan. Tapi jangan salah loh. Apa tuh? Beberapa hari lalu, belum lama itu bosnya VW, siapa namanya gue lupa ya. Bosnya VW iya. Thomas Schaefer ya. Sempet ini ya ngeritik ya? Ngeritik, dia protes di pameran IAA apalah di Munich gitu. Dia protes keras dengan desain seperti ini. Desain flash maksudnya? Yes. Handle flash. Kenapa katanya? Karena itu sangat merepotkan, tidak simple. Ada beberapa itu ya nggak simple, agak repot untuk membuka, karena menurut dia prinsip teknologi itu dibuat untuk memudahkan, bukan untuk merepotkan. Nah, memang ada apa namanya, itunya dia apa namanya, pendapatnya dia itu akan repot sekali kalau misalnya terjadi eksiden kecelakaan.
orang dari luar nggak bisa ngebuka. Oh iya benar. Kan rata, nggak bisa ini. Iya. Artinya kan harus ada yang nyalain, atau kalau ini handle dari dalam ditarik dulu, baru dia si handle-nya itu keluar, nah, baru bisa dibuka di luar. Nah, itu yang dikhawatirkan sebetulnya dari dia. Jadi kalau ada accident atau kecelakaan, orang dari luar itu nggak bisa buka. Itu salah satu kritiknya dia. Dan kalau nggak salah juga di China-nya sendiri, pemerintahnya sedang mengkaji untuk melarang Handle model flash flash ini dengan itu. Beratnya cepat ya. Tapi sebetulnya sejak awal desain kayak gini tuh untuk apa sih kan? Ya awalnya kan kalau mobil-mobil ini kan didesain mobil-mobil premium itu kan Untuk look aja berarti. look lebih elegan, terus dari sisi aerodinamis juga itu kan jadi mobil itu stream, nggak apa namanya, aliran udara itu benar-benar Oh iya sih. tidak terhalang sama sekali gitu, sehingga mobil ini bisa lebih kencang gitu. Tapi yang paling utama sih sebetulnya lebih ke visual tadi, looknya tadi kan cakep kan, rata, Iya sih. nggak ada handle. Cuman itu tadi ya setelah dikaji ya, terutama itu tadi. Berarti kritikannya langsung mau dikaji sama pemerintah tadi juga ya Kang ya? Iya, mungkin kalau dia Kecil, protesnya ya? keras kok, di speech-nya, pidato itu keras banget ya, si bosnya VW ini. Tapi udah hampir seluruh mobil Cina punya modelnya handle-nya flash ya Kang ya? Ya, karena trennya begitu kan semuanya. Ya memang nggak bisa dipungkiri bahwa secara visual cakep banget kan, jadi mobil tuh kelihatan rapi, kelihatan elegan lah gitu. Gimana Ril? Pakai mobil ini Ril? Ini first time ya pakai mobil listrik ya? Iya first time lagi, tadi agak jiper juga ya, ternyata sen sebelah kiri, terus nggak pakai rem tangan ya. Apa ya, agak berat ya ternyata ya, maksudnya tapi nggak seberat itu, cuman feel-nya rada berat, terus juga setirnya, tapi walaupun berat tuh setirnya tuh nggak ikut berat gitu loh, kayak kiri kananinnya tuh tetap ringan gitu. Terus apa ya, tadi kan aku ngerasain feel dari belakang soal ininya ya, kedepan suaranya ya. Dari depan juga ini ya, maksudnya enak juga, cukup kedap juga, cukup apa ya, kondusif banget sih nyetir. Suara mesin nggak kedengeran ya. Mesinnya bener-beneran. Tapi lu bisa ngeliat ada head up display nggak? Bayangan, Ada kaca bawah bayangan sedikit, kilometer di Oh ini lu iya. nggak? Nah itu kalau Iya juga keren ya. banget kan, jadi lu nggak usah perlu ngelihat layar depan lu lagi nih, terus lu cuma fokus ke jalan, terus bisa kelihatan kan. Itu ya, wih, keren. Biar tetap fokus ya jadinya ya. Setirnya empuk juga ya, Empuk, kan enak. leather juga. Enak sih ini. Ya. Cuma emang gue sama Rilanda harus adaptasi dulu nih, apa namanya, sen di kiri kan, Betul. terus tiba-tiba transmisinya di kanan yang tadinya semula sen gitu, terus tiba-tiba tadi yang Rilanda mention nggak ada rem tangan, semua berangkat rem tangannya mana? Terus enaknya ini tuh apa ya, posisi duduknya sama ke depan kan kadang ada mobil yang bikin ini tuh gak terlalu kelihatan. Maksudnya kayak ini terlalu tinggi ya, Iya. kalau itu pas banget sih. Visibilitasnya Visibilitasnya pas banget sih. pas Luas banget, ya. luas juga, puas gitu untuk lihat kanan kiri tuh semuanya udah oke banget. Kadang harus kayak gini. Iya, iya. Ini enggak sih, ini enak sih. Ya, jadi mobil kamu ya? Iya. Nah tuh, nih terus lagi mau pindah kayaknya, tapi mobil ini udah bawel, udah kayak reminder pakai seatbelt tuh pakai gitu, Sensitif banget ya. sensitif banget. Seatbeltnya ada 3 ya, sampai di tengah-tengah juga ada kan, biasanya cuma di kanan kiri doang ya. Ada 3 titik buat 3 Ada orang. 3 titik. Nah, lu kalau keluar garis juga lu kerasa gitu loh, kayak Iya. lu Itu warning dari ADAS-nya. Jadi apa namanya, dia mengingatkan kita injek garis loh, ini keluar jalur loh. Tapi ini lumayan nggak ngagetin, lumayan smooth gitu, nggak begitu
rasa apa mungkin ini mungkin kita atur tadi ya Kang ya, di sini kan ada ya. driver asistennya untuk kita atur late, sensitivitasnya tuh late. Mungkin kalau early jauh lebih ngagetin ya. Iya. Karena personalnya kita lebih suka yang nggak begitu ngagetin, jadi kita aturin. Nah, nyampe Cimahi, giliran gue lagi yang nyetir, alasannya nggak tahu jalan, padahal gue juga nggak tahu, ngikutin Google Map doang gitu. Pada nggak pede. Tapi kan karena ada Akamsi ya Ril ya. Kebanyakan pada Akamsi. Betul. Nah, jadi setelah tadi pada nyobain mobil ini, kita coba ini ya, kesimpulan kita ya, apa yang kita suka dan apa yang kita kurang suka gitu, atau kurang serak gitu. Nah, kita mulai dari yang kurang seraknya dulu. Kalau gua itu yang kurang seraknya satu apa? Kaca belakangnya kecil banget, jadi ngelihat ke belakang tuh kayak spion ke belakang tuh. Ya biasanya kan luas kelihatan mobil-mobil di belakang gitu kan. Ini kecil banget gitu. Ini kan desainnya dia mungkin karena dia tadi ke belakangnya tuh landai, mengecil, sehingga kacanya kecil. Mungkin dari sisi desain aerodinamis mobil ini jadi lebih cakep, cuman mengorbankan kenyamanan untuk melihat ke belakang tadi. Benar-benar. Nah, kalau dari lo apa? Kalau gue jelas tadi speaker kan. Tadi yang gue udah jelasin ya, gue suka karaokean dalam mobil, apalagi kalau misalkan macet karena gue tinggal di Jakarta, masih ngerasa kurang greget gitu loh. Anak band. Musik yang utama ya, harus ini ya. Gitu kan. Kalau Nuril? Kalau gue sih ya sebagai penumpang belakang ya, ini kebetulan karena gue di tengah jadi berasa AC, cuman karena AC-nya cuma satu doang ya, satu arah gitu, jadi kayaknya nih kalau ada penumpang lain dia bakal rebutan gitu AC-nya ya, kanan kiri gitu aja sih kalau dari gue. Kurang AC-nya cuma satu, jadi kalau ada dua orang di belakang, rebutan kiri kanan ya. Bener. Iya sih. Tapi overall sebenarnya fitur-fitur dan kenyamanan di mobil ini sudah cukup sih Kang, menurutku. Ya sebetulnya dari 3 yang kita kurang suka tadi banyak. Sorry. Dari 3 hal yang tadi kita kurang serak tadi, sebetulnya banyak hal-hal lain yang bisa menutupi yang kekurangan serak tadi itu. Ya. Banyak sih. Banyak banget. Banyak banget ya. Banget. Kalau gue sih ngerasa salah satu yang sangat gue suka dari mobil ini adalah fleksibilitasnya tadi, hybridnya tadi. Jadi buat orang yang khawatir misalnya kalau punya mobil listrik nanti kalau misalnya pulang kampung ke pelosok-pelosok ngecharge-nya gimana, khawatir gitu kan biasanya kan. Nah, mobil ini nggak perlu khawatir, isi aja bensinnya, iya kan? Sementara untuk sehari-hari, pemakaian sehari-hari, kita pengen ngirit, pengen pakai listrik, ya pakai aja motor listriknya. Itu tinggal ngecas, dengan sekali ngecas bisa range rata-rata 100 km. Ya cukup lah untuk di kota lo, kita beraktivitas sehari-hari kan. Begitu. Jadi fleksibilitasnya itu yang sangat disukai. Kalau gue sukanya itu apa ya, lebih ke awalnya kan gue cerita kan kalau gue tuh agak jiper ya bawa mobil yang kelihatannya dari luar tuh looks-nya gede banget. Jiper tuh udah kayak aduh gue ngeri deh bawanya gitu. Terus setelah gue coba berkendara gitu, ternyata ya nggak semenakutkan looks-nya ternyata. Untuk gue yang cewek gitu, terus tinggi 165-an, nyaman aja gitu sih, nggak semenakutkan yang dipikirkan dari luar lah gitu. Jadi kesannya gede, tapi kita berada di dalam ternyata ya nggak sebesar yang dibayangkan gitu kan. Jadi maksudnya untuk cewek-cewek yang emang kalian ngira kalau aduh kayaknya
agak mempertimbangkan ulang beli mobil ini karena takut bawanya terlalu gimana, enggak guys. Dalamnya tuh oke banget buat cewek-cewek kayak kita gitu. Mungkin kalian setuju juga kali ya? Setuju banget. Terus juga kalau dari gue tadi sih pertama dari visibilitas ya, kita nggak perlu tuh angkat-angkat badan lagi gitu untuk semua udah kelihatan dari depan. Terus juga soal gas tadi ya enak, jadi ya kita neken gas, kalau udah kekencangan itu dia bisa diatur sendiri ya, nggak perlu sering-sering injek rem gitu. Enak sih, jadi nggak bakal kelepasan lah gitu ya. Terus sih kalau dari gue setuju. Enak. Nah, konteners, jadi kita udah sampai di Bandung. Kita mau menuju ke tempat makan atau kuliner pertama kita yang bakal kita cobain. Dan videonya sih rencananya bakal di-upload secara terpisah. Jadi untuk kalian yang mau nonton kelanjutan video kami dan kami makan apa aja, kulineran apa aja selama hampir 3 hari ini di Bandung, jangan lupa nonton di next video di Makan Enak. Tungguin ya guys. Udah siap, udah lapar banget. Jadi sekian perbincangan di jalan dari Jakarta ke Bandung. Semoga bermanfaat juga untuk kalian yang kepo-kepo sama mobil Jeko J7 SHS ini. Dan jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian terkait mobil Jeko J7 SHS ini gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.